Belajar statistika kali ini, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis kata-kata untuk dua sampel independen. Jadi, pengujian hipotesis dari kata-kata pada dua sampel independen ini bisa kita gunakan apabila kita ingin membandingkan kata-kata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, kedua kelompok ini tidak saling mempengaruhi. Contohnya, di sini akan membandingkan bagaimana kinerja pegawai pada perusahaan B dengan perusahaan D. Jadi di antara perusahaan B dengan perusahaan D ini kinerja pegawainya tidak saling berhubungan. Nah, adapun dalam melakukan pengujian hipotesis dari perbedaan dua kata-kata dalam sampel independen ini, bisa kita gunakan statistik uji T atau biasa disebut dengan uji T-student. Di mana untuk menggunakan uji T-student ini ada prasyarat atau asumsi yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama itu data itu berdistribusi normal dan data itu dipilih secara acak, yaitu dengan menggunakan random sampling atau probability sampling. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu kedua varian populasi tidak diketahui. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis kata-kata dua sampel independen ini, langkah pertama itu adalah merumuskan hipotesis uji, di mana hipotesis uji ini ada 3 bentuk. Yang pertama itu uji dua pihak, bentuknya itu H0,2 mu1 sama dengan mu2, sedangkan H1 itu lawannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, di mana mu1 ini menunjukkan kata-kata dari kelompok pertama dan mu2 ini adalah kata-kata dari kelompok kedua. Kemudian bentuk hipotesis uji yang kedua yaitu uji satu pihak kanan, yaitu ditandai dengan H1-nya itu tandanya lebih besar. Jadi H1,2 mu1 lebih besar dari mu2. Dan bentuk hipotesis uji yang ketiga yaitu uji satu pihak kiri, di mana H1-nya itu adalah mu1 lebih kecil dari mu2. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan statistik uji dan kriteria ujinya. Di mana untuk menentukan statistik uji dan kriteria uji ini ada dua rumus. Untuk menentukan rumus mana yang akan kita gunakan itu bergantung dari kondisi kedua varian dari populasi tersebut. Di mana kondisi yang pertama yaitu yang bagian A, jika varian kedua populasinya itu homogen. Jadi sigma 1 kuadrat itu akan sama dengan sigma 2, yaitu sebesar sigma kuadrat. Dan varian tersebut tidak kita ketahui, maka statistik uji yang kita gunakan adalah T hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan SG simpangan baku gabungan dikali dengan akar dari 1 dibagi N1, yaitu banyaknya data pada kelompok pertama ditambah dengan 1 dibagi N2, yaitu banyaknya data sampel pada kelompok kedua. Di mana nilai SG atau simpangan baku gabungan ini adalah akar dari N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Adapun jika kita menggunakan rumus statistik uji ini, maka bentuk kriteria uji yang kita gunakan sebagai berikut, di mana kriteria uji ini bergantung dari hipotesis kita. Jika hipotesis kita itu adalah uji dua pihak, maka kita menggunakan kriteria uji dengan ketentuan bahwa H0 diterima jika minus T tabel lebih kecil T hitung lebih kecil T tabel, di mana nilai T tabel ini kita dapatkan dengan ketentuan T, di mana peluangnya itu adalah alfa dibagi 2, sedangkan dB-nya atau derajat bebasnya itu adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Kemudian begitu juga jika hipotesis ujinya itu pihak kanan, maka kita gunakan kriteria ujinya yang ini. Dan jika hipotesis kita itu adalah uji satu pihak kiri, maka kita gunakan kriteria ujinya menggunakan yang ini. Adapun jika kita menggunakan bantuan komputer, yaitu software statistik, maka kita bisa menggunakan nilai p-value dengan ketentuan bahwa
Jika uji dua pihak, maka tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Dan jika dia satu pihak, maka kriteria ujinya itu adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan 2 alfa. Kemudian, kondisi yang kedua, yaitu bagian B, apabila varian populasinya heterogen. Jadi sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2, dan varian populasi ini tidak kita ketahui, maka statistik uji yang kita gunakan itu adalah T. Di sini untuk membedakan dengan yang tadi, maka disimbolkan dengan T aksen sama dengan X bar 1, yaitu rata-rata sampel dari kelompok pertama dikurangi dengan rata-rata sampel dari kelompok kedua dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2. Dengan kriteria ujinya seperti ini. Ini untuk yang dua pihak. Untuk yang satu pihak kanan ini, yang satu pihak kiri yang ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bagi kesimpulannya, apakah H0 ditolak ataukah H0 diterima. Kita lihat contoh kasusnya. Di sini ada seorang pejabat berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata modal perusahaan asing dan nasional, di mana untuk menguji pendapat dari pejabat tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan mengambil sampel secara acak 8 perusahaan nasional dan 6 perusahaan asing, di mana data yang kita peroleh seperti ini. Nah, di sini dengan tingkat signifikan alfa 5% itu kita diminta untuk menguji pendapat tersebut apabila varians populasi untuk kedua data tersebut tidak diketahui dan datanya diasumsikan berdistribusi normal. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena di sini varians populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan uji T-student. Nah, sebelum menggunakan uji T-student, kita terlebih dahulu harus menguji apakah varians kedua populasi tersebut sama atau tidak. Nah, kita sudah melakukannya di materi sebelumnya, yaitu materi mengenai uji homogenitas dua varians, yaitu dengan menggunakan uji F. Hasil dari analisis uji homogenitas dua varians untuk data ini sudah kita peroleh kesimpulannya bahwa kedua data tersebut mempunyai varians yang homogen. Karena varians kedua populasi ini homogen, maka kita bisa menggunakan rumus yang bagian A tadi. Adapun langkah-langkah dalam menguji rata-rata dua sampel independen ini, apabila kedua varians populasi tersebut homogen, yang pertama itu adalah kita tentukan bentuk hipotesis ujinya, di mana bunyi dari dugaan kita tadi adalah tidak ada perbedaan rata-rata modal perusahaan asing dan nasional. Karena tidak terdapat perbedaan itu mengandung makna sama, maka hipotesis penelitian itu atau dugaan tersebut kita simpan di H0. H0-nya ini adalah μ1, yaitu rata-rata populasi dari kelompok pertama itu sama dengan μ2, rata-rata populasi dari kelompok kedua. Di mana hipotesis verbal dari H0 ini adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata modal perusahaan nasional dan asing. Kemudian H1-nya lawannya. Di sini kita ingin mengetahui apakah benar dugaan tersebut tidak terdapat perbedaan ataukah ada perbedaan. Maka di sini kita gunakan uji dua pihak, yaitu H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2, yang mana artinya itu adalah terdapat perbedaan rata-rata modal perusahaan nasional dan asing. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung nilai statistik ujinya. Nah, untuk menghitung nilai statistik uji, yaitu dengan menggunakan uji T-student tadi, itu untuk kondisi data dengan varians yang homogen itu, kita butuh nilai simpangan baku gabungan, di mana untuk mendapatkan simpangan baku gabungan ini, kita
kita menggunakan rumus akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurangin 2. Kita masukkan nilai N1-nya, yaitu banyaknya data sampel pada kelompok pertama. Di sini ada 8. Dikurangin 1 dikali dengan S1 kuadratnya. Ketika kita melakukan uji homogenitas dua varians, kita sudah memperoleh nilai S1 kuadratnya itu adalah 4,125 dan S2 kuadratnya kita sudah peroleh ketika melakukan uji homogenitas dua varians itu S2 kuadratnya itu adalah 2. Maka N2-nya itu banyaknya data sampel pada kelompok kedua, yaitu pada perusahaan asing itu ada 6 dikurangin 1 dibagi dengan N18 ditambah N26 dikurangin 2. Kemudian kita proses, kita hitung akar dari 8 dikurangin 1 hasilnya adalah 7 dikali dengan 4,125 hasilnya adalah 28,875. Kemudian 6 dikurangin 1 5 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 10. Kemudian penyebutnya 8 tambah 6 dikurangin 2 yaitu jadi sama dengan akar dari 28,875 ditambah 10 itu adalah 38,875. Kemudian dibagi dengan 12 hasilnya adalah 3,2396. Kita akarkan maka kita peroleh hasil 1,79999 dan seterusnya. Maka di sini kita bulatkan satu desimal saja sehingga kita gunakan nilai SG-nya 1,8. Selanjutnya SG sudah kita peroleh, di sini kita butuh nilai X bar 1 dan X bar 2. X bar 1-nya rumusnya adalah sigma XI atau boleh juga diganti dengan sigma X1 dibagi dengan N. Di mana sigma X1 ini ketika melakukan uji homogenitas dua varians ini kita peroleh bahwa sigma X1-nya ini adalah 47, kemudian dibagi 8 sama dengan 5,875. Begitu juga dengan rata-rata dari kelompok kedua, yaitu sigma XI atau sigma X2 dibagi dengan N. Kita juga sudah peroleh bahwa jumlah dari data sampel pada kelompok kedua itu adalah 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata sampel dari kelompok kedua itu adalah 6. Setelah kita peroleh nilai tadi, kita hitung statistik ujinya, kita masukkan ke rumus T hitung sama dengan X bar 1-nya itu tadi 5,875, kemudian X bar 2-nya itu kita tadi itu 6, kemudian dibagi dengan SG-nya yang sudah hasil pembulatan, kita masukkan sini 1,8 dikali dengan akar dari 1 dibagi N1-nya 8 ditambah 1 dibagi N2-nya adalah 6. Sehingga kita peroleh hasil 5,875 dikurangi 6 itu adalah min 0,125. Kemudian dibagi dengan 1,8-nya masih tetap. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam akar ini. Kita gunakan kalkulator, yaitu 1 dibagi 8 hasilnya adalah 0,125. Kemudian 1 dibagi 6 itu hasilnya 0,167. Selanjutnya untuk pembilangnya sama, yaitu min 0,125 dibagi dengan 1,8. Kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam akar ini, yaitu dengan 0,125 ditambah 0,167. Hasilnya adalah 0,292. Maka kita peroleh hasil akar dari 0,292 itu adalah 0,54. Ya, setelah itu kita kalikan 1,8 ini dengan 0,54, hasilnya adalah 0,972. Ya. Sehingga min 0,125 kita bagi dengan 0,972 ini hasilnya adalah min 0,129. Setelah kita peroleh nilai statistik ujinya, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan kriteria ujinya. Di mana karena di sini hipotesis ujinya itu adalah uji dua pihak, maka kita menggunakan kriteria uji untuk yang dua pihak. Yaitu kita lihat di soal bahwa alfa
yang kita gunakan itu adalah 5%, maka 5 dibagi 100 adalah 0,05. Kemudian T tabel untuk dua pihak itu yaitu T alfa dibagi 2, titik koma, kurung buka N1 tambah N2 dikurangin 2. Kita masukkan nilai alfanya yaitu 0,05 kita bagi dengan 2 yaitu 0,025. Kemudian N1-nya 8 ditambah 6 dikurangi 2 hasilnya ada 12. Jadi untuk mendapatkan nilai tabel ini kita menggunakan tabel distribusi T student. Kita lihat tabel distribusi T student dengan ketentuan tadi yaitu peluang yang 0,025 berarti yang ini. Kemudian derajat bebasnya tadi adalah 12, kita tarik garis lurus. Kita bertemu di angka 2,179. Jadi nilai T tabelnya itu adalah 2,179. Yang ini ya. Maka kita masukkan jadi T tabelnya 2,179. Kemudian ada ketentuan bahwa kita akan menerima H0 apabila kita masukkan yaitu min T tabelnya yaitu min 2,179 lebih kecil T hitung lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,179. Jadi jika T hitung kita berada di antara nilai min 2,179 dengan plus 2,179 maka H0 itu kita terima. Jika tidak, maka H0 kita tolak. Nah, untuk membantu dalam menarik kesimpulan, kita bisa buatkan gambar kurvanya, yaitu karena di sini dua pihak, maka ada dua sisi yang kita arsir ya. Dimana untuk sisi yang di sebelah kiri ini, yang nilainya yang minus yaitu min 2,179 dari sini ya. Kita tuliskan di sini. Dimana nilai ini berada tepat di garis batas ini, yaitu garis batas dari daerah penolakan dengan daerah penerimaan. Begitu juga untuk yang sebelah kanannya, kita simpan nilai 2,179 ini di garis batas yang ini. Jadi ini 2,179 ini disebutnya titik kritis. Begitu juga dengan min 2,179 ini. Kemudian kita lihat nilai T hitung kita itu adalah min 0,129. Nah, mengikuti garis bilangan kita simpan di mana nilai T hitung tersebut. Di mana titik 0 itu berada tepat di tengah-tengah ini. Dan nilai T hitung kita ada nilai min itu berada di sebelah kiri 0. Maka bisa kita perkirakan bahwa nilai T hitung kita itu min 0,129 itu berada di sini, yaitu di daerah penerimaan H0. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat yaitu membuat kesimpulannya. Kita buatkan kesimpulannya. Karena nilai T hitung kita itu sebesar min 0,129 ini, nilainya kita bandingkan dulu dengan yang sebelah kirinya. Nilainya ini karena nilai ini berada di sebelah kanan, maka dia lebih besar dari min 2,179 dan kita bandingkan dengan yang sebelah kanan yaitu dengan 2,179. Nilai T hitung kita ini berada di sebelah kirinya, maka dia lebih kecil dari 2,179. Atau dengan kata lain, nilai T hitung itu berada di daerah penerimaan H0. Sehingga H0 diterima pada tingkat signifikansi yang kita gunakan tadi adalah 5%, di mana maknanya kita lihat ke hipotesis. H0 diterima itu mengandung makna bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata modal perusahaan nasional dan asing. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan data sampel yang ini. Demikian materi mengenai pengujian hipotesis rata-rata untuk dua sampel independen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.